Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 2 kelas C akan menampilkan simulasi persidangan mengenai tindak pidana perbuatan curang dan penggelapan. Saya Hazar Nisa selaku panitia pengganti akan membacakan kasus posisi persidangan pada hari ini. Kasus posisi terdakwa merupakan seorang direktur PT Maju Jaya yang bergerak di bidang usaha perkayuan. PT tersebut beralamat di Jalan Elang, nomor 13C, Laweyan, Kota Surakarta. Bermula pada tanggal 3 Juli 2025, terdakwa mengajak korban untuk menanamkan modal dalam usaha perkayuan tersebut dengan menjanjikan keuntungan sebesar 3% dari total setiap modal pengiriman kayu ke luar negeri. Terdakwa juga menjamin bahwa korban dapat menarik modal sewaktu-waktu. Atas bujukan tersebut, korban akhirnya menyetujui janji keuntungan tersebut dengan mengirimkan uang secara bertahap melalui transfer rekening bank, yaitu pada tanggal 15 Juli 2025 sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2025 sebesar 400 juta rupiah, dan pada tanggal 10 September 2025 sebesar 100 juta rupiah, yang dimana jika di total nominalnya mencapai 1 miliar rupiah. Namun pada Desember 2025, terdakwa tidak memberikan janji keuntungan tersebut. Ketika korban meminta pengembalian modal, terdakwa mengeluarkan satu lembar cek yang ketika akan dicairkan ditolak oleh bank karena saldo tidak mencukupi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 1 miliar dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Lalu, bagaimana akhir persidangan nantinya? Apakah janji yang disampaikan akan terbukti sebagai itikat baik yang gagal, atau justru sebagai tipu daya yang merugikan? Mari kita simak podcast berikut ini. Selamat menyaksikan. Mohon perhatiannya, saya sebagai protokoler akan membacakan tata tertib persidangan. Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana penggelapan atau tindak pidana perbuatan curang pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM garis datar 110-MTT3-11-EKU-2-03-2026 pada hari Senin 6 April 2026 akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, advokat, dan hadirin sidang dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum sidang dimulai, saya selaku protokoler akan membacakan tata tertib persidangan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, rohaniawan, penuntut umum, dan advokat harap duduk di tempat masing-masing. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5.
5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan bagi siapa yang membawanya wajib menitipkannya di tempat yang telah disediakan. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 8. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan untuk memastikan proses persidangan yang transparan, akuntabilitas, dan teratur, maka di dalam ruang sidang telah dilengkapi kamera audio visual di mana hasil rekaman merupakan komplement dari berita acara sidang. Pembacaan tata tertib sidang selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk, Pak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelum persidangan pada hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Majelis hakim ingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi saudara guna kelancaran persidangan. Bagi para wartawan di belakang, saudara diperbolehkan merekam dan mengambil gambar asalkan tidak menggunakan lampu kilat ya. Bisa dimengerti? Bisa, ya. Baik, selanjutnya Majelis Hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor penetapan 12/P-B/2026 Pengadilan Negeri Surakarta tentang penunjukan Majelis Hakim dengan susunan sebagai berikut. Dr. Suciani SHMH sebagai Ketua Majelis dibantu oleh Kalista Nugi SHMH dan Lintang Satya SHMH yang masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu pula oleh panitera pengganti Saudara Hasna Khairunisa SH dan Gina Sabrina sebagai rohaniawan. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitera pengganti siap? Siap, Majelis. Rohaniawan siap? Siap, Majelis. Penuntut umum siap? Siap, Majelis. Advokat siap? Siap, Yang Mulia. Baik, dikarenakan ruang persidangan telah sesuai dengan pasal 231 ayat 3 KUHP, maka persidangan dapat segera dimulai. Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 59-PTTP/2026 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Louis Santana pada hari Senin 6 April 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah saat ini terdakwa ditahan? Iya, Majelis. Baik, berdasarkan pasal 201 ayat 2 KUHP dalam hal terdakwa ditahan, saudara wajib menghadirkan terdakwa. Bisa dimengerti? Bisa, Majelis. Baik, silakan dihadirkan. Baik, Majelis. Kepada petugas diperintahkan membawa masuk terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap. Terdakwa atas nama Louis Santana siap, Majelis. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi saudara terdakwa, sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya siap untuk Yang Mulia. Sebelumnya benar saudara terdakwa sudah diperiksa oleh penyidik. Sudah, Yang Mulia. Apa
apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara berada di bawah ancaman, tekanan, atau paksaan? Tidak ada yang mulia. Baik, majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama lengkap saudara, Louis Sandana. tempat tanggal lahir, Saya lahir di Sukoharjo 13 Januari 1980. alamat saudara, Saya tinggal di Jalan Napel nomor 10 RT 2007, Kelurahan Jejer, Kecamatan Lauyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang mulia. pekerjaannya, Saya bekerja sebagai wira swasta. jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, telah sesuai dengan pasal 142 huruf B KUHP Undang Kepentingan Pembelaan, saudara terdakwa berhak didampingi oleh advokat. Benar ini advokat terdakwa? Benar yang mulia. Baik, kepada advokat dipersilakan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, salinan surat izin beracara, salinan berita acara sumpah advokat, dan kartu tanda penolak advokat ya. Kepada penuntut umum silakan untuk maju dan turut memeriksa. Baik, majelis. Berikutnya mulia, surat kuasa khusus, salinan surat izin beracara, salinan berita acara sumpah advokat, dan kartu tanda penolak advokat kami mulia. Baik, majelis hakim periksa terlebih dahulu ya. Inosensia Pratitis SHMH, Benar saya mulia. Iren Karin SHMH, Benar rekan saya mulia. dari kantor advokat dan konsultan hukum Inkara Law Firm and Partners. Benar yang mulia. Silakan diperiksa penuntut umum. Baik, majelis. Sesuai majelis. Baik, silakan duduk kembali. Baik, majelis. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Sebelumnya, apakah saudara terdakwa telah menerima salinannya? Saya sudah menerimanya yang mulia. Berarti saudara telah mempelajarinya ya? Sudah. Baik, kepada saudara terdakwa, diperintahkan untuk memperhatikan dan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di dalam sidang. Kepada penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaan. Baik majelis. Kejaksaan Negeri Surakarta, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 110-11-EKU.2-03-2026. Identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Penahanan sejak 31 Januari 2025 sampai sekarang. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa pada hari dan waktu yang berbeda, yaitu sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan 10 Desember 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2025 yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai direksi di PT Maju Jaya. Bahwa pada Kamis 3 Juli 2025, terdakwa tidak bisa melunasi utang sebesar 400 juta rupiah kepada Bank Arta Mulia, lalu memanfaatkan saksi korban Alexis Madina yang baru memperoleh warisan dengan mengajaknya berinvestasi di perusahaannya guna melunasi utang pribadinya. Bahwa pada Kamis 10 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Cafe Niskala Kota Surakarta, terdakwa membujuk saksi korban Alexis Madina untuk menginvestasikan uang warisan sebesar 1 miliar rupiah ke PT Maju Jaya dengan menjanjikan keuntungan sebesar 3% dan pengembalian modal. Bahwa pada Sabtu 12 Juli 2025 di kediamannya, saksi korban Alexis Madina menyetujui untuk berinvestasi di PT Maju Jaya melalui panggilan WhatsApp. Bahwa pada Selasa 15 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi korban Alexis Madina mentransfer 500 juta rupiah ke rekening PT Maju Jaya. Kemudian terdakwa memerintahkan pegawainya yaitu Alexandra Putri untuk mencatatnya dalam buku kas perusahaan. Bahwa setelah dana sebesar 500 juta rupiah diterima di rekening PT Maju Jaya dan kemudian dana tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Bahwa pada Rabu 20 Agustus
2025 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi korban Alexis Madinah mentransfer 400 juta rupiah ke rekening pribadi terdakwa dengan alasan menghindari pajak besar. Bahwa Selasa 21 Agustus 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, terdakwa menggunakan dana 400 juta rupiah dari saksi korban Alexis Madinah untuk melunasi utang pribadinya di Bank Arta Mulia. Bahwa pada hari Senin 10 September 2025 sekiranya pukul 11.00 WIB, saksi korban Alexis Madinah kembali melakukan transfer uang sebesar 100 juta rupiah. Bahwa pada Kamis 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menarik tunai 100 juta rupiah dari dana korban di Bank Arta Mulia untuk membeli tanah sebagai aset pribadinya. Bahwa pada Selasa 7 Desember 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi korban Alexis Madinah mendatangi kantor PT Maju Jaya untuk meminta pengembalian modal dan kemudian menerima satu lembar cek dengan nomor BC 6972624 yang bertuliskan 1 miliar rupiah dengan keterangan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dari saksi Alexandra Putri di kantor PT Maju Jaya milik terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekiranya pukul 10.00 WIB, saksi Francisco Alberto kembali mendatangi Bank ABC Makmur untuk memeriksa status clearing satu lembar cek dengan nomor BC 6972624. Namun cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, saksi korban Alexis Madinah mendatangi kantor PT Maju Jaya dan memperoleh penjelasan dari saksi Alexandra Putri bahwa penerbitan cek dilakukan atas perintah terdakwa tanpa mengetahui perjanjiannya dan hanya menerima uang sebesar 500 juta rupiah. Bahwa setelah sekiranya 7 hari terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi korban Alexis Madinah kemudian melaporkan terdakwa ke kantor Polres Surakarta karena mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa pada hari dan waktu yang berbeda, yaitu sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan 10 Desember 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2025 bertempat di PT Maju Jaya yang beralamat di Jalan Elang nomor 103C, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, tepatnya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Surakarta, 6 April 2026. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Magdalena Suryadewi SHMH dan Lovina Rahman Nurwati SHMH. Sekian majelis. Saudara terdakwa, apakah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut? Dimengerti ya mulia. Apa saudara terdakwa akan mengajukan upaya kesepakatan damai dengan korban? Tidak yang mulia, kami tidak akan mengajukan kesepakatan damai dengan korban yang mulia. Lalu apa saudara terdakwa mengakui dakwaan tersebut? Tentunya tidak yang mulia. Baik, atas surat dakwaan tersebut, apa saudara terdakwa akan mengajukan perlawanan berkaitan dengan hal-hal di luar pokok perkara? Terkait hal tersebut, saya serahkan pada advokat saya yang mulia. Bagaimana dengan advokat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan nota perlawanan dan siap sekarang juga. Baik, silakan disampaikan. Baik yang mulia. Inkara Law Firm and Partners, nota perlawanan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, serta persidangan yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan nota perlawanan sebagai berikut. Pertama, dakwaan kabur atau obscurity dan batal demi hukum. Uraian waktu tempus delicti dan tempat locus delicti tidak cermat karena menggunakan kata yang tidak pasti seperti sekiranya atau setidak-tidaknya. Hal ini melanggar syarat material pasal 143 ayat 2 huruf B dan 3 KUHP serta bertentangan dengan doktrin kepastian mutlak uraian dakwaan. 2. Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili.
Berdasarkan pasal 165 ayat 2 KUH, asas locus delicti dapat dikesampingkan jika mayoritas saksi tinggal di wilayah lain. Mengingat saksi kunci Alexandra Putri dan Francisco Alberto berdomisili di wilayah hukum Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo lah yang berwenang memeriksa perkara ini. 3. Kekeliruan subjek terdakwa. Penuntut umum salah menetapkan terdakwa. Faktanya, pihak yang secara aktif menerima dan mengumpulkan dana 500 juta adalah Alexandra Putri selaku pegawai keuangan. Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, dakwaan ini catat subjek sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan nota perlawanan tersebut, kami mohon dengan hormat kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Pertama, menerima nota perlawanan tim penasihat hukum terdakwa beserta dengan alasan-alasan yang telah diuraikan. Kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDN garing data 110-M-3-EQ.2-03-03-2026 adalah batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Luis Santana tidak dilanjutkan. 4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. 6. Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian nota perlawanan ini kami sampaikan. Mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu demi hukum dan hak asasi terdakwa. Surakarta 6 Maret 2026. Hormat kami, advokat terdakwa Inosentia Pratikitania Putri SHMH dan Irena Karitupamahu SHMH. Sekian yang mulia. Baik, sedangkan salinannya diberikan kepada penuntut umum. Baik yang mulia. Berikut salinan nota perlawanan kami. Atas nota perlawanan dari advokat, apa saudara penuntut umum akan mengajukan tanggapan atas nota perlawanan? Ya majelis, kami siap dan akan menyampaikannya secara lisan. Baik, silakan sampaikan. Baik majelis, Kejaksaan Negeri Surakarta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan atas nota perlawanan. 1. Tanggapan atas surat dakwaan obscurable. Penuntut umum dalam surat dakwaan telah secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tempus delicti dan locus delicti terjadinya tindak pidana sehubungan dengan perkara akuo. 2. Tanggapan atas kewenangan relatif pengadilan. Penuntut umum berpendapat bahwa locus delicti perkara akuo berada di kota Surakarta, sehingga penuntut umum menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Tanggapan atas error in persona. Penuntut umum berpendapat bahwa adanya error in persona tidak berdasar hukum karena penetapan terdakwa Luis Santana, anak dari Bayu Santana, telah dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah. Sedangkan keberatan terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab telah memasuki pokok perkara yang pembuktiannya harus dilakukan dalam persidangan. Dengan pendapat tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. 1. Menolak nota perlawanan dari tim penasihat hukum terdakwa Luis Santana, anak dari Bayu Santana untuk seluruhnya. 2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Sekian majelis. Baik penuntut umum, meskipun segala sesuatunya telah dicatat oleh panitera pengganti, namun saudara tetap harus menyerahkan salinannya setelah persidangan. Bisa dimengerti? Bisa majelis. Baik, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, nota perlawanan, dan tanggapan atas nota perlawanan, maka majelis hakim akan memusyawarahkan putusan sela. Panitera pengganti, 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin 13 April 2026 majelis. Baik, guna memusyawarahkan putusan sela, maka persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 April 2026. Sebelum sidang ditunda, adakah yang ingin disampaikan?
Tidak, majelis. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 April 2026. Sidang lanjutan. Atas nama terdakwa Louis Santana pada hari Senin 13 April 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi yang mulia, saya sehat dan siap mengikuti. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum, advokat dan juga terdakwa silakan diperhatikan baik-baik ya. Baik, majelis. Putusan sela nomor 59/PTB/2026 Pengadilan Negeri Surakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perbuatan curang atau penggelapan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam perkara terdakwa. Identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Penahanan dilakukan penahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan, nota perlawanan, dan tanggapan atas nota perlawanan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Pertimbangan mengenai perlawanan surat dakwaan batal demi hukum. A. Pertimbangan mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap terkait pengertian sekiranya, dan setidak-tidaknya. Menimbang bahwa di dalam nota perlawanan advokat terdakwa menerangkan bahwa penggunaan kata sekiranya, dan setidak-tidaknya dalam menentukan lokus delikti menunjukkan bahwa penuntut umum ragu-ragu dalam menetapkan lokus dan tempus delikti. Menimbang bahwa inkonsistensi perdakwaan penuntut umum terhadap waktu dilakukannya perbuatan pidana dikategorikan suatu hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan kembali. Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum telah jelas dan cermat dalam menentukan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Pertimbangan mengenai perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima. A. Pertimbangan mengenai perlawanan terkait kewenangan pengadilan tentang kewenangan relatif. Menimbang bahwa dalam nota perlawanan advokat terdakwa menyatakan pasal 165 ayat 1 mengenai peradilan negeri yang berwenang untuk mengadili dapat dikesampingkan menurut pasal 165 ayat 2 KUHP dengan adanya sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil ke tempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang. Menimbang bahwa meskipun saksi Alexandra Putri dan saksi Francisco Alberto bertempat tinggal di Sukoharjo, namun saksi-saksi tersebut berkediaman atau berada di tempat sesungguhnya berada, yaitu di Surakarta, tempat di mana mereka selalu hadir di tempat sesungguhnya berada, yang mana masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta. B. Pertimbangan mengenai perlawanan terkait salah dalam mengajukan terdakwa atau error in persona. Menimbang bahwa nota perlawanan advokat terdakwa menyatakan tidak ada pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas Gins Raf Sonderskuld Actus non facit reumnisis mensis rea. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa poin tersebut memerlukan pembuktian untuk mencari kebenaran material dalam persidangan di pengadilan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan secara jelas bagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, yakni penggunaan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Menimbang bahwa dalam nota perlawanan advokat terdakwa dan tanggapan atas nota perlawanan penuntut umum bahwa salah mengajukan terdakwa atau error in persona, majelis hakim berpendapat bahwa poin tersebut telah memasuki pokok perkara yang mana perlu ada kelanjutan pembuktian di pengadilan.
mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota perlawanan advokat terdakwa dinyatakan ditolak. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Perbuatan Curang atau Penggelapan pada Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi syarat undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terdakwa dilanjutkan. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian, putusan setelah ini dibacakan oleh majelis hakim pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadiri dan didengar pula oleh terdakwa dan advokatnya. Bagi yang berkeberatan, saudara dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, namun tidak akan menghentikan pemeriksaan. Bisa dimengerti? Bisa, majelis. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat dan barang bukti. Dari penuntut umum butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan alat dan barang bukti saudara? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan alat dan barang bukti kami, majelis. Baik, bagaimana dengan advokat? Kami menerima yang mulia, kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan alat dan barang bukti kami. Panitera pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin 20 April 2026, majelis. Baik, guna memberikan waktu kepada penuntut umum dan advokat untuk menyiapkan alat dan barang buktinya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 20 April 2026. Sebelum sidang ditunda, adakah yang ingin disampaikan? Tidak, majelis. Baik, dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 20 April 2026. Sidang lanjutan. Atas nama terdakwa Louis Santana pada hari Senin 20 April 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya sehat dan siap mengikuti. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat dan barang bukti. Kepada penuntut umum dan advokat silakan untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Baik, majelis. Kami akan menyampaikan pernyataan pembuka. Silakan disampaikan. Baik, majelis. Yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum menyatakan siap melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa Louis Santana, anak dari Bayu Santana, dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di PT Maju Jaya Surakarta sejak 3 Juli 2025 sampai 10 Desember 2025. Terdakwa diduga melakukan tipu muslihat untuk membujuk korban Alexis Madinah menyerahkan dana investasi. Namun sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa Primaya Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perbuatan curang. Subsidi Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum akan mengajukan yang pertama, 3 orang saksi, kedua, 1 orang ahli hukum pidana, ketiga, alat bukti surat, keempat, keterangan terdakwa, kelima, barang bukti berupa handphone, kwitansi pembayaran dan dokumen terkait, 6. Bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan dokumen elektronik lainnya. Jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti secara objektif, adil dan seksama demi menemukan kebenaran materi. Sekian majelis. Baik, selanjutnya silakan pernyataan pembuka dari advokat. Baik, yang mulia. Yang mulia majelis hakim, kami selaku penasihat hukum terdakwa Louis Santana, anak dari Bayu Santana, menyatakan siap memberikan bantuan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana perbuatan curang dan atau penggelapan yang didakwakan berdasarkan pasal 492 dan pasal 486 KUHP. Untuk membantah dakwaan penuntut umum dan mencari kebenaran materi, kami akan mengajukan yang pertama, 1 orang saksi ADC yaitu Laika Alia Arinda Aswa, kedua, 1 orang ahli hukum perdata Dr. Handika Ramadan SHM, dan ketiga, alat bukti surat berupa surat keterangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor 123/BC/SK/2025
tertanggal 5 Maret 2002, serta bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang relevan. Kami memohon agar majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti secara objektif, adil, dan berimbang sesuai prinsip persidangan yang jujur demi tercapainya keadilan. Sekian, Yang Mulia. Baik, silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis, alat bukti kami yang pertama, saksi korban Alexis Madina. Silakan dihadirkan. Baik majelis, Saudara terdakwa silakan duduk di samping advokat saudara ya. Baik, Yang Mulia. pada petugas diperintahkan membawa masuk saksi Alexis Madina ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi korban atas nama Alexis Madina siap, majelis. Silakan duduk. Baik Yang Mulia. Selamat pagi saudara saksi, sehat dan siap ya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Selamat pagi Yang Mulia, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Baik, majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Alexis Madina, tempat tanggal lahir, Surakarta 21 Februari 1986, alamat saudara, Jalan Melati nomor 18, RT 1 RW 1, Putaran Sawit, Jebres, Surakarta. pekerjaannya, Wira swasta. jenis kelamin perempuan, agama Kristen kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, setelah sesuai ya, saudara saksi bisa melihat ke arah terdakwa. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara semenjak atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan saudara saksi untuk berdiri. Silakan meletakkan tangan kiri saudara di atas Alkitab, kemudian tangan kanan menunjuk. Silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Saudara saksi silakan maju terlebih dahulu. Apakah benar ini keterangan saudara? Benar Yang Mulia. Apakah dalam pemeriksaan saudara berada di bawah ancaman tekanan atau paksaan? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik Yang Mulia. Majelis hakim mengingatkan bahwa saudara telah disumpah menurut agama saudara, sehingga apabila memberikan keterangan palsu dapat diancam berdasarkan pasal 373 ayat 1 KUHP. Bisa dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum, dan advokat sesuai apa saudara ketahui, lihat, dengar, dan alami. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi Bu. Saudari saksi, bisa saudari ceritakan bagaimana awalnya saudari mengenal terdakwa dan janji-janji apa saja yang disampaikan terdakwa sehingga saudari bersedia menanamkan modal pada tawaran investasi ini? Jadi saya mengenal terdakwa sebelum perkara ini dimulai. Terdakwa menghubungi saya untuk mengajak bekerja sama di bisnis perkayuan. Katanya bisnis perkayuan ini prospeknya sangat cerah karena adanya permintaan yang tinggi dari luar negeri. Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% setiap ada pengiriman kayu ke luar negeri dan memberi saya jaminan pengembalian modal kapan saja. Jadi saya terbujuk dan menyerahkan uang saya. Mohon izin majelis hakim. Silakan. Kami memohon izin untuk menampilkan beberapa barang bukti di persidangan, yaitu 1. Tangkapan layar percakapan WhatsApp tertanggal 3 Juli tahun 2025. 2. Transkrip percakapan telepon WhatsApp tertanggal 12 Juli tahun 2025. 3. Tangkapan layar resi elektronik Bank Suryadana. Baik, panitera pengganti mohon dibantu ditampilkan. Baik, majelis. Majelis Hakim yang terhormat, barang bukti berupa tangkapan layar WhatsApp tertanggal 3 Juli 2025 menunjukkan terdakwa Louis Santana menawarkan investasi di PT Maju Jaya dengan dalih peluang ekspor yang menguntungkan. Selanjutnya, yaitu transkrip panggilan tanggal 12 Juli 2025 yang membuktikan terdakwa menjanjikan keuntungan 3% per pengiriman serta pengembalian modal kapan saja yang mendorong korban untuk menyerahkan uangnya. Baik untuk saudari saksi
Kapan saudari mulai merasakan adanya kejanggalan dan apa yang saudari lakukan? 3 bulan setelah saya menyerahkan modal, saya tidak menerima keuntungan apapun. Jadi saya menghubungi terdakwa namun tidak ada respon. Saya pun akhirnya menghampirinya untuk menagih pengembalian modal. Terkait keterangan tersebut, kami mohon izin menampilkan bukti transfer dari Bank Surya Dana sejumlah 3 tahap, yaitu pada tanggal 15 Juli tahun 2025, tanggal 20 Agustus tahun 2025, dan 10 September tahun 2025 dengan total 1 miliar rupiah yang masuk ke rekening PT Maju Jaya dan rekening pribadi terdakwa. Terima kasih saudari saksi. Cukup sekian pertanyaan dari kami, Majelis. Baik, silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Bu. Apakah sebelum berinvestasi, saudari melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap PT Maju Jaya? Sejujurnya saya belum melakukan pengecekan secara mendalam, Bu. Namun kepercayaan saya ini muncul karena terdakwa secara aktif membujuk saya dengan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan. Baik, saudari saksi, boleh tolong saudari jelaskan, apakah saudari memiliki bukti bahwa penyerahan uang tersebut itu dilakukan karena bujukan terdakwa dan bukan karena keputusan pribadi saudari sendiri? Ya, saya memiliki bukti, Bu. Uang saya ditransfer ke rekening PT Maju Jaya atas arahan terdakwa, lalu dicatat oleh pegawai terdakwa yaitu Alexandra di buku kas perusahaan. Saya tidak mungkin mentransfer uang sebanyak itu kalau tidak atas bujukan dan arahan dari terdakwa sendiri. Baik, terima kasih saudari saksi. Sekian pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, berdasarkan peristiwa tersebut, apakah benar saudari saksi mengalami kerugian sejumlah 1 miliar rupiah? Benar, Yang Mulia, saya mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah dan sampai saat ini belum ada kejelasannya. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Majelis. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi? Ada yang mulia. Bahwasanya saya menerima uang 1 miliar dari saudari Alexis itu secara bertahap. Namun saya ingin meluruskan bahwasanya kerjasama yang kami lakukan itu merupakan kerjasama bisnis kami nyata. Dan terkait kendala cek saldo perusahaan itu disebabkan karena kondisi perusahaan pada saat itu sedang tidak stabil yang mulia. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari saya. Baik, tanggapan yang telah disampaikan bisa disatukan dalam nota pembelaan saudara ya. Saudara saksi, setelah mendengar tanggapan terdakwa, apakah saudara tetap pada keterangan yang saudara berikan? Saya tetap pada keterangan yang saya berikan, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Keterangan yang diberikan cukup dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, Yang Mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, Majelis, alat bukti kami yang selanjutnya, saksi Alexandra Putri. Silakan dihadirkan. Baik, Majelis, kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi Alexandra Putri ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi atas nama Alexandra Putri siap, Majelis. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi saudara saksi. Saya dan siap ya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baik, majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Alexandra Putri. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Surakarta 23 Januari 1990. Alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 112, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Pekerjaannya? Karyawan swasta. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara saksi bisa melihat ke arah terdakwa. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara sementara atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Saya pernah bekerja dengan terdakwa, Yang Mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi silakan maju terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Apakah benar ini tantangan saudara?
Benar yang mulia. Apakah dalam pemeriksaan saudara berada di bawah ancaman tekanan atau paksaan? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim ingatkan ya, bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, sehingga apabila memberikan keterangan palsu dapat diancam berdasarkan pasal 373 ayat 1 KUHP. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum, dan advokat sesuai apa yang saudara ketahui, lihat, dengar, dan alami. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis, selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Bu. Mohon izin majelis, kami mohon untuk ditampilkan barang bukti berupa pembukuan kas PT Maju Jaya. Panitera pengganti mohon dibantu ditampilkan. Baik, majelis. Saudari saksi, terkait barang bukti berupa pembukuan kas PT Maju Jaya, apakah saudari yang melakukan pencatatan atas uang yang masuk dari Alexis Madinah? Ya benar, saya yang melakukan pencatatan uang tersebut ke dalam buku kas PT Maju Jaya. Namun saya hanya mencatat sesuai yang saya terima saja, yaitu 500 juta rupiah. Mohon izin majelis, kami ingin menampilkan barang bukti berupa cek dengan nomor BC 6972624 dan juga nota tolak restoran clearing dari Bank ABC Makmur. Panitera pengganti mohon dibantu ditampilkan. Baik, majelis. Di sini terlihat terdakwa Wisantara menerbitkan cek senilai 1 miliar rupiah kepada korban Alexis Madinah, namun berdasarkan nota penolakan clearing, cek tersebut ditolak bank karena saldo PT Maju Jaya tidak mencukupi. Untuk saudari saksi, apakah saudari mengenali barang bukti yang ditampilkan tersebut dan apa peran saudari terkait barang bukti tersebut? Ya, saya mengenali barang bukti tersebut. Saya yang menerbitkan cek tersebut berdasarkan instruksi dari terdakwa saja. Saya tidak mengetahui apapun selain hal itu, termasuk kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Bohong yang mulia. Saudara terdakwa mohon tenang ya, biarkan saudara saksi menyelesaikan keterangannya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan saudara saksi. Baik yang mulia, saya tetap pada pernyataan saya barusan. Saya memang menerbitkan cek tersebut atas instruksi dari terdakwa dan saya tidak mengetahui kondisi saldo perusahaan pada saat itu, Ibu. Terima kasih saudari saksi, pernyataan dari kami cukup majelis. Baik, silakan dilanjutkan advokat. Baik yang mulia, selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Bu. Selama saudari saksi di sini bekerja di PT Maju Jaya, apa saudari pernah diberi kewenangan untuk mengetahui secara rinci mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk isi dari saldo rekening perusahaan tersebut? Baik, saya tidak pernah diberi kewenangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan PT Maju Jaya pada saat itu. Selanjutnya, saudari saksi, pada saat saudari diperintahkan untuk menerbitkan cek, apakah saudari mengetahui bahwa saldo rekening perusahaan tidak mencukupi? Saya juga tidak mengetahui tentang hal itu. Saya tidak mengetahui kondisi perusahaan yang tidak stabil dan apapun mengenai keuangan perusahaan. Baik, terima kasih saudari saksi. Pertanyaan dari kami cukup ya, Bu ya. Baik, majelis hakim melanjutkan. Jadi benar ya saudara saksi tidak mengetahui isi ataupun kesepakatan perjanjian antara terdakwa dan Alexis Madinah dan saudara hanya mencatat kas perusahaan sesuai uang yang masuk. Benar ya, Mulia? Baik, penuntut umum apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak majelis. Saudara terdakwa apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi? Ada yang mulia. Saudari kan mengatakan bahwasannya cek yang diterbitkan itu atas perintah saya. Namun di sisi lain, saudari juga mengatakan bahwasannya tidak mengetahui kondisi saldo perusahaan. Bukankah hal tersebut janggal yang mulia? Baik, tanggapan yang saudara berikan bisa disatukan dalam nota pembelaan saudara. Baik yang mulia. Saudara saksi setelah mendengar tanggapan atas keterangan saudara, apakah saudara tetap pada keterangan yang saudara berikan? Ya, yang mulia, saya tetap pada pernyataan yang sudah saya berikan tadi. Baik, terima kasih saudara saksi, keterangan yang diberikan cukup dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis, alat bukti kami yang selanjutnya adalah saksi Francisco Alberto. Silakan dihadirkan. Baik majelis, kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi Francisco Alberto ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi atas nama Francisco Alberto siap majelis. Silakan duduk. Baik, mulia.
Selamat pagi saudara saksi, siap dan siap ya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Selamat pagi, saya siap dan siap yang mulia. Baik, majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Francisco Alberto, tempat tanggal lahir, Surakarta, 27 Februari 1987. alamat saudara, Jalan Dr. Muwardi nomor 92, Desa Mulur, Kecamatan Brosari, Kabupaten Sidoarjo. pekerjaannya, Karyawan swasta. jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, bangsa Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, telah sesuai. Saudara saksi bisa melihat ke arah terdakwa. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara semenjak atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi untuk berdiri. Silakan saudara saksi mengambil buku yang telah disediakan oleh petugas dan mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Om Atah Paramawisesa, Om Hatta Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan maju terlebih dahulu. Baik yang mulia. Apakah benar ini keterangan saudara? Benar yang mulia. Apakah dalam pemeriksaan saudara berada di bawah ancaman tekanan atau paksaan? Tidak yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Majelis hakim mengingatkan ya bahwa saudara telah disumpah menurut agama saudara sehingga apabila memberikan keterangan palsu dapat diancam berdasarkan pasal 373 ayat 1 KUHP. Bisa dimengerti? Dimengerti yang mulia. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum dan advokat supaya apa yang saudara ketahui, lihat, dengar dan alami. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Bu. Saudara saksi, dari siapa cek dengan nomor BC 69726243 itu berasal, berapa nominalnya, dan untuk keperluan apa? Baik, Bu. Cek tersebut berasal dari PT Madijaya melalui saksi Alexandra Putri sebagai bentuk pengembalian dana investasi milik Ibu Alexis Madinah senilai 1 miliar rupiah. Apa yang saudara saksi lakukan dengan cek tersebut? Apa yang terjadi dan langkah apa yang saudara ambil? Baik, Bu. Pada tanggal 8 Desember 2025 saya membawa cek tersebut ke Bank ABC Makmur. Di sini tugas bank menyampaikan bahwa proses pencairan cek memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Setelah itu saya kembali lagi ke bank pada tanggal 10 Desember 2025. Di sini pihak bank menyampaikan bahwa cek tersebut ditolak dikarenakan saldonya tidak mencukupi dengan menyertakan nota tolakan klaimnya. Setelah itu saya menyampaikan tolakan tersebut kepada Ibu Alexis Madinah beserta nota tolakan yang diberikan oleh bank. Terima kasih saudara saksi. Cukup sekian dari kami majelis. Baik, silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia, selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Bu. Apakah saudara mengetahui secara langsung isi perjanjian antara Ibu Alexis Madinah dan terdakwa Louis Santana? Untuk itu saya tidak mengetahuinya, Bu. Saudara saksi, apakah saudara melihat sendiri bahwa terdakwa menandatangani atau menerbitkan cek tersebut? Saya tidak mengetahui secara langsung, Bu. Di sini saya hanya diperintahkan oleh Ibu Alexis Madinah untuk mencairkan cek tersebut ke Bank ABC Makmur. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya saudara saksi. Saya tadi mencatat terkait cek yang ditolak oleh bank. Bisa saudara konfirmasi bahwa cek ini ditolak bukan karena pihak bank yang mengalami masalah mekanisme atau lain hal, tapi memang karena tidak ada saldonya? Benar yang mulia, cek tersebut ditolak dikarenakan saldo yang ada dalam cek itu tidak mencukupi. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada majelis. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Keterangan yang diberikan cukup dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Alat bukti kami yang selanjutnya ahli hukum pidana. Silakan dihadirkan. Baik majelis. Kepada petugas diperintahkan membawa masuk ahli hukum pidana Gemilang Guna Sakti SHLM PhD ke dalam ruang persidangan. Siap.
Ahli Gemilang Gunawan Sakti siap majelis. Silakan duduk. Baik yang mulia. Selamat pagi saudara ahli, sehat dan siap untuk memberikan pendapat pada persidangan hari ini. Selamat pagi yang mulia. Saya sehat dan siap yang mulia. Saudara ahli bisa maju terlebih dahulu untuk menunjukkan CV dan surat tugas saudara. Kepada advokat silakan untuk maju dan turut memeriksa. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Berikut yang mulia, CV dan surat tugas saya yang mulia. Silakan diperiksa saudara advokat. Baik yang mulia. Sesuai yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Baik, majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nomor lengkap saudara, Gemilang Gunawan Sakti yang mulia. tempat tanggal lahir, Sragen 9 Agustus 1970 yang mulia. alamat saudara, Alamat saya ngepos RT 03 RW 09 Jetak Sidoarjo Sragen yang mulia. pekerjaannya, Saya dosen ahli pidana di Universitas 11 Mei yang mulia. jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sesuai ya. Selanjutnya saudara ahli bisa melihat ke arah terdakwa. Apakah saudara ahli mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara semen atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak sama sekali yang mulia. Baik, sebelum saudara ahli memberikan pendapat, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara ahli dipersilakan untuk berdiri. Baik yang mulia. Saudara ahli dipersilakan untuk mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang diberikan kepada saya tentang soal-soal yang akan diberikan kepada saya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara ahli silakan maju terlebih dahulu. Apakah benar ini keterangan saudara? Benar yang mulia. Apakah dalam pemeriksaan saudara berada di bawah ancaman tekanan atau paksaan? Tidak yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Saudara ahli silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum dan advokat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, majelis. Selamat siang, saudara ahli. Siap. Apakah mensrea terdakwa telah terbentuk sejak awal sehingga itu memenuhi unsur tipu muslihat dan juga rangkaian mata bohong berdasar pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Perihal mensrea ya. Kalau menurut saya di kasus ini mensrea atau niat jahat dari si terdakwa itu telah terbentuk bahkan sebelum dari kasus ini terjadi, di mana sebelum korban menyerahkan uang. Di mana ada 3 indikator dari mensrea tersebut. Yang pertama ialah jarak waktu yang sangat singkat antara informasi kredit macet dan juga pendekatan dari terdakwa kepada korban. Kemudian yang kedua adalah penyembunyian kondisi keuangan, di mana tadi juga di persidangan terdakwa menyebutkan bahwa PT Maju Jaya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang ketiga ialah penggunaan dana 400 juta untuk melunasi hutang keesokan harinya, yang mana ini sangatlah janggal. Begitu. Apakah pemindahan saldo sebanyak 400 juta untuk pelunasan utang dan 100 juta untuk membeli tanah pribadi menguatkan unsur mencoba menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum? Menurut saya hal tersebut menguatkan, dan ada 2 hal penegasan dari diri saya ya. Yang pertama, sebagai direksi, terdakwa melanggar kewajiban fidusia, di mana hal ini terdakwa mencampurkan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadinya, yang mana ini adalah suatu itikat buruk dari si terdakwa. Kemudian yang kedua ialah dalih pajak adalah suatu kebohongan yang menurut saya teramat nyata ya, yang mulia. Tidak ada ketentuan yang membenarkan pengalihan dana modal ini ke rekening pribadi, begitu. Sehingga unsur tersebut terpenuhi pada pasal 492 KUHP, begitu. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan dari kami cukup, majelis. Baik, silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia, selamat siang saudara ahli. Siang. Apakah adanya
kesepakatan penanaman modal dengan bukti WhatsApp, kwitansi sah, dan juga penggunaan dana untuk operasional perusahaan menjadikan kasus ini lebih tepat sebagai buah prestasi perdata sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata dan bukan tindak pidana perbuatan curang. Yang mulia, menurut saya pertanyaan ini ialah pertanyaan yang cukup lucu ya, Yang mulia. Kenapa? Karena perbedaan antara buah prestasi dengan perbuatan curang itu adalah bersifat mendasar ataupun fundamental, di mana buah prestasi itu niat untuk memenuhi prestasi itu ada sejak awal, tetapi gagal dijalankan oleh si terdakwa. Namun bedanya dengan perbuatan curang ialah sejak awal niat untuk tidak memenuhi prestasi itu sudah ada dan sebelum perjanjian itu dibuat, di mana hal ini sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si terdakwa. Begitu ya, mulia. Selanjutnya, apakah ahli bisa menjamin niat jahat yang sudah ada sebelum uang diserahkan? Padahal jurisprudensi MA mensyaratkan tipu muslihat sebelum penyerahan dan PT Maju Jaya saat itu sah dengan akta, izin, serta rencana bisnis perkayuan. Justru unsur tersebut tetap terpenuhi, di mana legalitas dari PT Maju Jaya ini tidak dapat menghapus kemungkinan mens rea. Justru legalitas tadi itu bisa menjadi sarana untuk terdakwa ini melakukan perbuatan curang. Jika legalitas itu bisa menghancurkan mens rea, maka semua orang akan mencari legalitas perusahaan untuk menjalankan perbuatan curangnya. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih saudari ahli. Pertanyaan dari kami cukup ya mulia. Baik saudara ahli, saya lanjutkan. Dan sebagai kesimpulan, apakah terdapat garis batas yang jelas yang membedakan kapan perbuatan dari perjanjian perdata beralih menjadi pidana perbuatan curang dan apakah garis batas tersebut sudah terlampaui? Untuk menyimpulkan hal tersebut ya, ada satu pertanyaan yang bisa saya berikan untuk menjawab batasannya. Yang mana pertanyaan tersebut adalah, apakah sejak awal salah satu pihak sudah berniat untuk tidak memenuhi kewajiban dan menggunakan perjanjian tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum? Yang mana 3 indikator untuk hal tersebut. Yang pertama, penyembunyian fakta material. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian antara tujuan perjanjian dengan penggunaan dananya. Yang ini adalah hal yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ialah pola perilaku yang menunjukkan upaya menghindari tanggung jawab. Itu sangat terlihat dari fakta-fakta yang ada di persidangan. Begitu ya, mulia. Terima kasih. Penuntut umum apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak, majelis. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Pendapat yang diberikan cukup dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, yang mulia. Silakan alat dan barang bukti selanjutnya penuntut umum. Sementara alat dan barang bukti kami cukup, majelis. Baik, selanjutnya silakan alat dan barang bukti dari saudara advokat. Baik ya mulia, kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli perdata. Saksi kami yang pertama yaitu saksi Laika Alia Arinda Azwa. Baik, penuntut umum mohon dibantu dihadirkan. Baik, majelis. Kepada saksi Laika Alia Arinda Azwa silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Saya dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Selamat siang yang mulia, sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara saksi silakan maju terlebih dahulu untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik yang mulia. Berikut kartu identitas saya yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama lengkap saudara, Laika Alia Arinda Azwa, tempat tanggal lahir, Surakarta 15 Januari 1992. alamat saudara, Jalan IR Sutami nomor 112 RT 6 RW 2 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta. pekerjaannya, Wira swasta. jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, telah sesuai. Saudara saksi bisa melihat ke arah terdakwa.
Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Saya pernah bekerja dengan terdakwa yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi untuk berdiri. Silakan mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk. Baik, yang mulia. Majelis hakim mengingatkan ya bahwa saudara saksi telah disumpah menurut agama saudara sehingga apabila memberikan keterangan palsu dapat diancam berdasarkan pasal 373 ayat 1 KUHP. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sekarang menjawab pertanyaan dari majelis hakim, advokat dan juga penuntut umum sesuai dengan apa yang saudara ketahui, lihat, dengar dan alami. Silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia. Selamat siang saudari saksi. Selamat siang, Bu. Saudari saksi, bisa saudari ceritakan terkait perusahaan PT Maju Jaya sesuai pengalaman saudari? Bisa, Bu. PT Maju Jaya merupakan perusahaan nyata yang bergerak di bidang ekspor kayu. Saya sendiri pernah bekerja di bagian pengurusan dokumen ekspor, transaksi, dan kegiatan operasional perusahaan. Baik, saudari saksi, selama bekerja di PT Maju Jaya, apakah saudari pernah melihat atau mungkin mengetahui adanya investor yang merasa dirugikan atau adanya permasalahan hukum maupun keuangan yang berkaitan dengan para investor sebelumnya? Saya tidak pernah melihat atau mengetahui, karena seluruh kerjasama dengan investor selalu berjalan dengan baik dan tidak pernah ada masalah hukum maupun keuangan. Bahkan tidak pernah dia merasa dirugikan. Baik, terima kasih saudari saksi. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Selamat siang saudari saksi. Selamat siang, Bu. Apakah saudari mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat saudari Alexis Madina menanamkan modalnya pada pertengahan tahun 2025? Saya sudah tidak bekerja di PT Maju Jaya pada saat itu, jadi saya sudah tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tersebut. Baik, selanjutnya, saudari saksi, apakah selama bekerja di PT Maju Jaya, saudari pernah mendapat perintah dari terdakwa atau mengetahui adanya praktik penerbitan cek padahal saldo rekening perusahaan itu tidak mencukupi? Tidak pernah, Bu. Terdakwa selalu memberikan instruksi sesuai dengan prosedur yang ada, dan setiap kewajiban pembayaran yang saya ketahui selalu dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan pada saat itu. Baik, terima kasih saudari saksi. Pertanyaan dari kami cukup, majelis. Baik, majelis hakim lanjutkan ya. Majelis hakim tegaskan kembali bahwa saudara saksi dalam periode pertengahan tahun 2025 sudah tidak bekerja di PT Maju Jaya. Benar yang mulia, saya sudah tidak bekerja sejak akhir tahun 2024. Saudara advokat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih terima kasih saudara saksi. Keterangan yang diberikan cukup. Silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitia pengganti dan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia, alat bukti kami selanjutnya yaitu ahli hukum perdata. Baik, kalau dibantu dihadirkan penuntut umum. Baik majelis, kepada ahli hukum perdata Dr. Hendika Ramadan, SHMH, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat siang saudara ahli, saya dan siap untuk memberikan pendapat pada persidangan hari ini. Selamat siang, saya dan siap ya, mulia. Saudara ahli bisa ke depan terlebih dahulu untuk menunjukkan CV, surat tugas dan kartu identitas saudara. Kepada penuntut umum, silakan untuk maju dan turut memeriksa. Baik, majelis. Berikut CV, surat tugas dan kartu identitas saya yang mulia. Baik, silakan diperiksa penuntut umum. Baik, majelis. Sudah sesuai, majelis. Silakan duduk kembali. Baik, majelis. Majelis hakim ingin memastikan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama lengkap saudara, Hendika Ramadan ya, mulia. tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 25 September 1990 ya, mulia. alamat saudara, Perumahan Kentan Pelangi Indah, Blok H1, Kentan Bagi Sukoharjo ya, mulia. pekerjaannya,
Dosen bagian perdata, ya. Jenis kelamin laki-laki agama Islam kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar ya mulia. Baiklah, sesuai ya. Saudara ahli bisa melihat ke arah terdakwa. Apakah saudara ahli mengenal terdakwa atau memiliki hubungan saudara semudah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak sama sekali ya mulia. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia ya mulia. Baik, saudara ahli dipersilakan untuk berdiri. Saudara ahli silahkan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang diberikan kepada saya tentang soal-soal yang diberikan kepada saya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara ahli silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim, advokat dan juga penuntut umum sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia, selamat siang saudara ahli. Siap. Apakah setiap kerugian di dalam investasi itu otomatis merupakan penipuan atau perbuatan melawan hukum? Baik, menurut saya perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Di sini dapat dilihat bahwa hubungannya timbul dari kesepakatan untuk menanamkan modal guna memperoleh keuntungan. Jadi tidak serta-merta suatu kerugian itu merupakan penipuan ataupun perbuatan melawan hukum. Lalu dalam dunia bisnis ada juga yang namanya resiko bisnis yang ada kemungkinan untuk untung atau rugi. Lalu jika memang kerugiannya timbul pada saat perjanjian dilaksanakan, maka seharusnya masuk pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Baik, selanjutnya, jika investor menyerahkan dana secara sukarela setelah mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan, apakah hal itu menunjukkan adanya hubungan hukum perdata? Baik, sepemahaman saya, hubungan hukum perdata lahir dari ketika adanya kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sesuai juga dengan pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan perjanjian adalah setiap orang yang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih. Lalu di sini jelas bahwa penyerahan dana dari korban kepada terdakwa melalui suatu hal yang sepakat, cakap, dan objeknya jelas dan investasinya yang merupakan hal yang halal. Saudara ahli, apabila sebagian dana investasi ternyata benar digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sesuai tujuan investasi yang disepakati, apakah fakta tersebut memiliki arti hukum dalam mengenai hubungan para pihak? Baik, sepemahaman saya bahwa dalam perdata dikenal juga dengan itikat baik yang tertuang dalam pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalau memang sesuai dengan yang diperjanjikan, berarti pelaksanaannya real dan berarti itikat baik dalam tujuan investasinya jelas dan nyata. Begitu. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Selamat siang saudara ahli. Siap. Saudara ahli, apabila seseorang menawarkan investasi tanpa mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sedang bermasalah, bagaimana saudara menilai keabsahan persetujuan investor yang lahir dari keadaan tersebut? Baik, menurut saya kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian harus diawali dengan secara bebas tanpa kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Kalau diawali dengan penipuan berarti terdapat kecacatan kehendak dan pasal 1328 mengatur mengenai perjanjian dapat dibatalkan karena penipuan dan harus dibuktikan juga di depan pengadilan. Baik, saudara ahli, dalam perkara ini sebagian dana investasi itu diterima melalui rekening pribadi direksi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana saudara menilai tindakan tersebut dari sudut pandang hukum perdata perusahaan? Baik, dalam hukum persyarat terbatas ada yang namanya separate legal entity atau pemisahan kekayaan yang dikembangkan oleh Salomon yang kemudian diadaptasi menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lalu jelas bahwa jika digunakan untuk kepentingan pribadi berarti itu merupakan bentuk penyimpanan direksi.
dan tuntutan dalam kasus yang serupa biasanya hanya berupa ganti rugi ataupun pemenuhan prestasi. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan dari kami cukup majelis. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan. Setelah memperhatikan fakta hukum yang ada serta bukti cek kosong sebesar 1 miliar rupiah yang tidak dapat dicairkan, apakah korban dapat dikatakan mengalami kerugian secara hukum perdata? Dan bagaimana kesimpulan saudara ahli? Menurut saya, memang dalam kasus ini terdapat suatu kerugian yang dialami oleh korban sebesar 1 miliar rupiah. Namun, di sini juga dijelaskan bahwa perjanjian itu merupakan dua pihak yang saling terikat dalam perjanjian. Lalu, sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah sengketa ini timbul karena kesepakatan antar pihak? Jika memang iya, berarti pasal 1320 yang menjadi syarat sah perjanjian menjadi hal yang patut diutamakan untuk dicermati. Lalu, hal yang dapat saya simpulkan adalah hubungan hukum antara korban dan terdakwa merupakan hubungan kontraktual yang dibangun atas dasar kesepakatan para pihak untuk melakukan investasi. Lalu, untuk konteks perjanjiannya dapat diajukan pembatalan karena terdapat penipuan sejak awal sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata yang mulia. Saudara advokat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Pendapatnya saudara berikan cukup. Silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera pengganti dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan saudara advokat. Sementara alat bukti dan barang bukti kami cukup yang mulia. Baik, maka kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Silakan saudara terdakwa menempatkan diri. Baik, yang mulia. Saudara terdakwa, meskipun saudara diperiksa dengan tidak diangkat janji, namun saudara tetap harus memberikan keterangan secara jelas dan lengkap dan tidak berbelit-belit. Sedangkan saudara terdakwa menjawab pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum dan juga advokat. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik majelis. Selamat siang saudara terdakwa. Siang, Bu. Saudara terdakwa, mengapa Anda berani menjanjikan keuntungan 3% dan pengembalian modal sewaktu-waktu padahal Anda tahu kondisi keuangan PT Majijaya tidak memungkinkan untuk mencairkan cek 1 miliar tersebut? Jadi begini, Bu, saya berani menjanjikan keuntungan 3% itu dikarenakan pada saat itu ya, proyeksi ekspor perusahaan saya itu terbilang cukup bagus. Namun, saldo yang tidak cukup itu murni karena ada hambatan dari pihak ketiga yang di luar negeri. Baik, saya lanjutkan. Saudara terdakwa, dapat saudara jelaskan digunakan untuk kepentingan apa saja uang sebesar 1 miliar rupiah yang saudara terima secara bertahap dari saudari Alexis Madina? Jadi, uang 1 miliar tersebut saya gunakan untuk operasional perusahaan dan tentunya saya tidak gunakan untuk kepentingan yang lain. Dan untuk pengeluaran tersebut tentunya sudah dicatatkan dalam bukas perusahaan saya, Bu. Baik, terima kasih saudara terdakwa. Pertanyaan dari kami cukup, majelis. Silakan dilanjutkan saudara advokat. Baik yang mulia, selamat siang saudara terdakwa. Siang, Bu. Ketika cek tersebut ditolak oleh bank pada tanggal 10 Desember 2025, apakah saudara sempat menghubungi saudari Alexis untuk menjelaskan situasinya? Jadi pada waktu itu saya sempat menghubungi saudari Alexis dan meminta maaf. Namun saudari Alexis sendiri tidak mau menerimanya. Apakah ada upaya dari saudara untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik sebelum saudari Alexis melaporkan ke pihak berwajib? Tentunya ada. Saya sempat untuk menemui saudari Alexis, namun saudari Alexis sendiri itu langsung menempuh jalur hukum. Baik, terima kasih saudara terdakwa. Pertanyaan dari kami cukup ya, Bu ya. Saudara terdakwa, majelis hakim lanjutkan ya. Dari rangkaian fakta persidangan, saudara tetap menjanjikan keuntungan, menerima dana, namun kemudian terjadi kegagalan pembayaran cek. Apakah saudara terdakwa menyadari bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan kepercayaan korban menjadi dasar utama dalam transaksi ini? Tentunya saya menyadari bahwasanya tindakan tersebut itu menimbulkan kerugian. Namun sejak awal itu saya tidak ingin hal tersebut terjadi. Dan pada saat itu saya hanya menjalankan operasional perusahaan yang ada, Bu. Yang ada yang minta maaf. Baik, dari penuntut umum maupun advokat, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup majelis.
Baik, kepada penuntut umum dan advokat silakan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baik majelis, kami akan menyampaikan pernyataan penutup. Silakan. Baik majelis. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, dan bukti elektronik, terbukti bahwa terdakwa selaku Direktur PT Maju Jaya membujuk korban Alexis Madina dengan janji keuntungan investasi sebesar 3% hingga korban menyerahkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak digunakan untuk operasional perusahaan, melainkan dipakai untuk melunasi utang pribadi terdakwa dan membeli tanah atas nama pribadi. Selain itu, terdakwa juga menerbitkan cek senilai 1 miliar rupiah yang kemudian ditolak bank karena saldo tidak mencukupi. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material bagi korban Alexis Madina sebesar 1 miliar rupiah dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum meyakini seluruh alat bukti yang diajukan sah menurut hukum dan telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara akuo. Sekian majelis. Baik, selanjutnya silakan pernyataan penutup dari saudara advokat ya. Baik yang mulia. Yang mulia majelis hakim, setelah seluruh proses pembuktian dilaksanakan dan seluruh alat bukti diperiksa, kami berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan bukti elektronik, terbukti bahwa PT Maju Jaya merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis ekspor kayu secara nyata dan sah, tanpa adanya indikasi penipuan terhadap investor. Dengan demikian, kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara adil dan objektif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Wisantana. Sekian yang mulia. Baik, dikarenakan agenda pemeriksaan alat dan barang bukti telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan surat tuntutan saudara? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan surat tuntutan kami, majelis. Bagaimana dengan advokat? Kami menerima yang mulia. Panitia pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin 27 April 2026 majelis. Baik, sudah memberikan waktu kepada penuntut umum untuk menyiapkan surat tuntutannya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 27 April 2026. Sebelum sidang ditunda, adakah yang ingin disampaikan? Iya, majelis. Baik, dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 27 April 2026. Sidang lanjutan. Atas nama terdakwa Wisantana pada hari Senin 27 April 2026, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya sehat dan siap mengikuti. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana, apakah sudah siap? Sudah siap, majelis. Baik, kepada saudara terdakwa dan advokatnya silakan diperhatikan baik-baik ya. Baik, yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, majelis. Kejaksaan Negeri Surakarta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM garis datar 110 garing M.3.11 garing EKO.2 garing 03 garing 2026. Majelis hakim yang terhormat, advokat yang terhormat, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan seorang dalam perkara atas nama terdakwa dengan identitas dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta nomor 12 garing P.B garing 2026 garing Pengadilan Negeri Surakarta hari Senin tanggal 31 Maret 2026 tentang acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan ke-1 dan ke-2 yang dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta persidangan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta melalui keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Uraian yuridis. Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif dan memilih untuk membuktikan dakwaan pertama, yaitu pelanggaran terhadap pasal 419
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut adalah analisis pemenuhan unsur-unsurnya. Unsur setiap orang telah terbukti dan melekat pada diri terdakwa Luis Santana yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terbukti bahwa terdakwa memiliki niat tersembunyi menggunakan uang modal korban. Uang tersebut langsung digunakan terdakwa untuk melunasi utang pribadinya di Bank Arta Mulia dan membeli sebidang tanah di Mojolaban seharga 100 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Unsur secara melawan hukum terbukti karena terdakwa menggunakan uang korban di luar tujuan investasi tanpa izin, tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan, dan menerbitkan cek kosong yang bertentangan dengan prinsip iktikat baik. Unsur menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong terbukti dari cara terdakwa menjanjikan keuntungan 3% dengan menyembunyikan fakta bahwa keuangan perusahaan sedang bermasalah. Terdakwa juga berbohong menyuruh korban mentransfer ke rekening pribadi dengan dalih menghindari pajak serta memanipulasi korban dengan cek senilai 1 miliar rupiah tanpa saldo. Unsur menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang terbukti bahwa akibat janji palsu dan tipu muslihat terdakwa, saksi korban menjadi percaya dan secara sukarela menyerahkan hartanya secara bertahap hingga total mencapai 1 miliar rupiah. Kesimpulan, berdasarkan keterangan para saksi dan uraian yuridis selama persidangan, jaksa penuntut umum menarik kesimpulan sebagai berikut. Terdakwa Luis Santana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat dakwaan ke-1 telah terbukti secara sah, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Luis Santana, anak dari Bayu Santana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana diatur dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Luis Santana, anak dari Bayu Santana, dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 200 juta rupiah. 3. Memerintahkan barang bukti dikembalikan dianggap telah dibacakan. 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 27 April 2026. Surakarta, 27 April 2026. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Magdalena Suryadewi SHMH dan Novita Rahmanurwati SHMH. Berikut surat penuntutan kami, Majelis. Baik, silakan salinannya diberikan kepada advokat. Baik, Majelis. Berikut salinan surat tuntutan kami. Saudara terdakwa, apakah mengerti isi dan maksud dari tuntutan tersebut? Dimengerti yang mulia. Saudara terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan. Bagaimana? Saya akan mengajukan nota pembelaan melalui advokat saya yang mulia. Bagaimana advokat butuh waktu berapa hari untuk menyiapkan pembelaan saudara? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada advokat untuk menyiapkan nota pembelaannya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Sebelum sidang ditunda, adakah yang ingin disampaikan? Tidak, Majelis. Baik, dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Sidang lanjutan. Atas nama terdakwa Luis Santana pada hari Senin 4 Mei 2026, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
terdakwa sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat yang mulia, saya sehat dan siap bekerja. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh advokat. Bagaimana advokat? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia, namun sebelumnya izinkanlah terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pribadinya. Baik, silakan disampaikan. Baik yang mulia. Selamat pagi, yang mulia majelis hakim yang saya hormati, jaksa penuntut umum yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Luis Santana, menyampaikan pembelaan pribadi saya dengan segala kerendahan hati. Saya menyadari bahwa perkara yang membawa saya ke hadapan persidangan ini itu telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi saudari Alexis Madinah atas hal tersebut. Saya menyampaikan penyesalan yang sangat mendalam. Yang mulia, saya memohon dengan hormat agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang melatar belakangi perkara ini. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim. Hormat saya, Luis Santana. Silakan duduk. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya pembelaan dari advokat ya. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat serta hadirin persidangan yang kami hormati. Atas surat tuntutan perkara tindak pidana perbuatan curang dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan nomor register perkara PDM garis datar 110 garing M.3.11 garing EKU titik 2 garing 03 garing 2026 tanggal 26 Maret 2026 dibacakan di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 6 April 2026. Advokat terdakwa menolak tuntutan penuntut umum terkait pelanggaran pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menjabarkan analisis yang membantah setiap unsur pidana tersebut. Yang pertama, unsur setiap orang. Identitas terdakwa diakui, namun kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum dinilai tidak dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan medis atau psikiatri forensik, melainkan hanya asumsi sepihak penuntut umum. Kedua, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, niat jahat atau mens rea, tidak terbukti ada sejak awal, mengingat dana masuk secara legal ke rekening PT Maju Jaya. Masalah yang timbul kemudian murni diakibatkan oleh kendala kredit bank yang tidak terbukti, bukan karena skenario penipuan berencana. Ketiga, unsur secara melawan hukum. Hubungan antara terdakwa dan korban murni dilandasi kesepakatan investasi bisnis. Merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung, kegagalan pengembalian modal atau keuntungan dalam bisnis adalah ranah hukum perdata atau wan prestasi, bukan tindak pidana penipuan. Keempat, unsur memakai nama atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur sah dari perusahaan yang legal, sehingga tidak ada kedudukan palsu yang digunakan. Pemaparan prospek bisnis yang cerah adalah bentuk optimisme yang wajar dalam mencari investor, bukan sebuah kebohongan atau tipu muslihat. Dan yang terakhir, unsur menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang. Korban di sini adalah pebisnis yang menyerahkan dananya secara sukarela berdasarkan kalkulasi bisnis pribadi, bukan akibat tekanan atau penipuan terdakwa. Karena tidak ada tipu muslihat yang terbukti, maka unsur menggerakkan korban ini secara otomatis gugur. Berdasarkan analisis yuridis di atas, penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Luis Santana tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pada dakwaan ke-1. Kedua, membebaskan terdakwa Luis Santana dari semua tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Luis Santana dari segala tuntutan hukum. Ketiga, menolak seluruh tuntutan atas pidana denda dan atas ganti. Keempat, memulihkan harkat serta martabat dan mengembalikan hak-hak hukum terdakwa Luis Santana dalam keadaan semula.
Kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Dan yang terakhir, atau bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya menurut hukum ex apo et bono. Surakarta 4 Mei 2026. Hormat kami, advokat terdakwa Inocentia Kartisa Putri SMH dan Irentani Tupamahu SMH. Sekian yang mulia. Berikut nota pembelaan kami yang mulia. Baik, silakan salinannya diberikan kepada penuntut umum. Baik yang mulia. Berikut salinan nota pembelaan kami. Atas nota pembelaan dari advokat, apa saudara penuntut umum akan mengajukan replik? Kami tetap pada surat tuntutan kami, majelis. Baik, bagaimana dengan advokat? Kami tetap pada nota pembelaan kami yang mulia. Baik, setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan maupun nota pembelaan, maka majelis hakim akan memusyawarahkan putusan terlebih dahulu. Maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 11 Mei 2026. Sebelum sidang ditunda, adakah yang ingin disampaikan? Tidak, majelis. Baik, dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 11 Mei 2026. Sidang lanjutan. Atas nama terdakwa Louis Santana pada hari Senin 11 Mei 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, siap dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum, advokat maupun terdakwa, silakan diperhatikan baik-baiknya. Baik, majelis. Putusan nomor 59/P/2026 Pengadilan Negeri Surakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perbuatan curang pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam perkara terdakwa. Identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Penahanan dilakukan penahanan. Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu yang akan dimulai dari dakwaan ke satu yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa Louis Santana, anak dari Bayu Santana, warga negara Indonesia yang secara aktif memanfaatkan jabatannya sebagai direksi PT Madijaya untuk membangun kepercayaan saksi korban Alexis Madinah, lalu dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat menggerakkan saksi korban menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa dalam persidangan, terdakwa terbukti mampu menjawab seluruh pertanyaan serta mengenali barang bukti dengan baik, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan unsur setiap orang telah terpenuhi syarat sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih subunsur terbukti, maka dianggap sudah memenuhi unsur kedua tersebut secara keseluruhan. Menimbang bahwa menurut SR Sianturi SH, penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sehingga pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terdakwa Louis Santana terbukti memiliki niat tersembunyi untuk menggunakan uang modal Alexis Madinah bukan untuk kepentingan investasi
investasi yang sesungguhnya, melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yakni melunasi utang sebesar 400 juta rupiah kepada Bank Arta Mulia serta membeli tanah pribadi seluas 90 meter persegi di Mojolaban, Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober tahun 2025. Menimbang bahwa dikarenakan rangkaian unsur ini bersifat alternatif, kemudian mengenai unsur menguntungkan diri sendiri telah terbukti, maka unsur menguntungkan orang lain tidak perlu dibuktikan kembali. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa maksud dari melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hak subjektif seseorang, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan tujuan moral serta lalu lintas pergaulan dalam masyarakat. Menimbang bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa Lusantana telah terbukti bersifat melawan hukum karena terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 3% kepada saksi korban sebagaimana yang dijanjikan sejak awal dan menggunakan uang dalam tersebut tanpa izin dari saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa tidak menunjukkan prinsip itikat baik dalam hubungan hukum dengan bukti memberikan cek kosong nomor BC 6972624 senilai 1 miliar rupiah. Padahal terdakwa mengetahui saldo rekening tidak mencukupi. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Keempat, unsur dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub-unsur terbukti, maka dianggap sudah memenuhi unsur ketiga tersebut secara keseluruhan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong terhadap saksi korban Alexis Madinah, yakni dengan cara pertama, menawarkan investasi pada PT Maju Jaya dan menjanjikan keuntungan sebesar 3% dari pengiriman kayu ke luar negeri. Padahal terdakwa mengetahui bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami permasalahan dan terdakwa juga sedang memiliki utang pribadi kepada Bank Arta Mulia. Kedua, memberikan cek kepada saksi korban meskipun terdakwa mengetahui bahwa rekening tersebut tidak memiliki saldo yang cukup untuk dilakukan pencairan. Ketiga, terdakwa meminta saksi korban mentransfer dana investasi ke rekening pribadi terdakwa dengan alasan agar tidak terkena pajak besar padahal dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan unsur dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kelima, unsur menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Menimbang bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim cukup membuktikan subunsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang. Bahwa menggerakkan diartikan sebagai tergeraknya hati korban akibat perbuatan atau perkataan menipu berupa tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong yang menjadi sebab langsung terjadinya penyerahan barang sebagaimana ditegaskan dalam Hokrat tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara upaya pelaku dengan penyerahan yang terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menggerakkan saksi korban Alexis Madinah untuk menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah secara bertahap melalui rangkaian tipu muslihat berupa tawaran investasi PT Maju Jaya dengan janji keuntungan 3% per pengiriman kayu ke luar negeri, serta alasan penghindaran pajak untuk mengarahkan penyerahan sebagian dana ke rekening pribadi terdakwa, bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang nyata antara perbuatan terdakwa dengan penyerahan uang oleh saksi korban. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan unsur menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan ke-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka apabila dakwaan ke-1 telah terpenuhi, dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan kembali. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 108 ayat 7 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan pasal 243 ayat 2 KUHP, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. Silakan berdiri terdakwa. Baik, Yang Mulia. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Louis Santana, anak dari Bayu Santana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Louis Santana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah. 3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti berupa B1 sampai B12 tetap terlampir dalam berkas dan B13 dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian, putusan ini dibacakan oleh majelis hakim pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin 11 Mei 2026 dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadiri dan didengar pula oleh terdakwa dan advokatnya. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa apakah mengerti isi dan maksud dari putusan tersebut? Dimengerti, Yang Mulia. Saudara terdakwa memiliki hak untuk menerima, berpikir maupun mengajukan bandingnya. Bagaimana? Saya serahkan pada advokat saya, Yang Mulia. Bagaimana advokat? Kami akan pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan penuntut umum? Kami juga pikir-pikir terlebih dahulu, majelis. Baik, saudara sekalian memiliki tenggang waktu 7 hari untuk menerima, berpikir maupun mengajukan banding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, persidangan tingkat pertama atas nama terdakwa Louis Santana pada hari Senin 11 Mei 2026 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
omnia corrupe, kecurangan merusak segala sesuatu. Simulasi mood court ini menjadi gambaran bahwa setiap perbuatan yang dilandasi budaya akan membawakan konsekuensi hukum. Demikian simulasi persidangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.